Posisi sosialis. Dari analisa ini, setidaknya kita bisa melihat bahwa jantung permasalahan konflik Rusia-Ukraina terletak pada nafsu perluasan kekuasaan Amerika Serikat melalui NATO yang diakomodasi oleh kelas berkuasa Ukraina untuk menghalau pengaruh Rusia. Dengan pemimpin reaksioner seperti Putin, kita dapat memahami bahwa invasi militer menjadi pilihan logis bagi Rusia untuk menghentikan perluasan NATO melalui Ukraina. Namun, pengakuan atas masalah pokok ini tidak dengan sendirinya menjadi invasi militer itu sah. Masalahnya, selayaknya judi, langkah agresif ini belum tentu akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan Rusia. Bahkan invasi militer ini justru berpotensi untuk memperbesar sentimen anti-Rusia sampai ke level internasional. Традиційна довжина прапора дорівнює кількості років незалежності, тож цього року наш символ ця. Bagi sosialis revolusioner, tentu kita menghendaki situasi perang ini dapat diubah menjadi perang kelas. Kekalahan perang di pihak Rusia berpotensi membuka kesempatan bagi gerakan sosialis di Rusia untuk menguatkan pengaruhnya di masa rakyat. Sayangnya, gerakan sosialis di Rusia sendiri cenderung terbelah. Kekuatan sosialis utama yang juga adalah kekuatan oposisi di parlemen seperti Partai Komunis Federasi Rusia cenderung menerima keputusan invasi Kremlin. Jikapun ada kekuatan sosialis yang melawan keputusan Putin di Rusia, kapasitas mereka terlalu kecil untuk dapat memobilisasi perlawanan. Другие россияне находят иные способы протеста, помещая надписи. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mobilisasi spontan publik Rusia sekarang bisa menjadi pemula bagi formasi sosialis yang signifikan dalam menentang politik Putin. Di tengah lemahnya posisi kekuatan sosialis baik di Rusia maupun di Ukraina dan juga gerakan sosialis internasional secara keseluruhan, aspirasi paling mungkin untuk diperjuangkan adalah sekuat mungkin merealisasikan perdamaian di kawasan timur Eropa. Penurunan kegiatan militer harus direalisasikan segera. Kaum sosialis harus memposisikan bahwa invasi militer selain akan banyak menelan korban jiwa, juga tidak akan menjamin terciptanya stabilitas regional sebagaimana yang diinginkan Rusia. Tidak akan ada pemenang dalam perang ini, kecuali kelas kapitalis yang menguasai industri senjata dan industri minyak dan gas atau migas. Maka penting untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Rusia agar segera menghentikan agresi militernya, sembari terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk duduk bersama dalam negosiasi guna membangun perdamaian di perbatasan mereka. Di sisi lain, kita juga harus mempropagandakan kampanye anti-imperialisme dengan menolak kehadiran Amerika Serikat melalui NATO di wilayah Ukraina dan mendesak netralitas Ukraina terhadap Amerika Serikat dan Rusia. Agresi militer Rusia hanya akan memperbesar aspirasi di publik internasional mengenai perlunya NATO mengintervensi situasi di Ukraina. Selain itu, bagi kepentingan kelas berkuasa Ukraina, politik mereka yang diskriminatif hanya akan semakin populer di mata publik yang bisa berakibat pada kian menyempitnya ruang pengorganisasian kelompok sosialis di Ukraina. Singkatnya, kaum sosialis sekarang memiliki dua agenda anti perang: menolak perluasan pengaruh imperialisme Amerika Serikat NATO di Eropa Timur dan menuntut penghentian agresi militer Rusia segera. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa cita-cita perdamaian harus siap perang.